saudaraku, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Wulan Handayani Channel. Bordir sudah lama berada di dalam kasanah budaya Indonesia. Di berbagai daerah di Indonesia, kita bisa melihat banyak sekali sentra-sentra pengrajin bordir atau industri bordir rumahan. Salah satu pengrajin bordir di Surabaya adalah teman UKM saya, yaitu Mudlori Asnaf. Di video saya kali ini, saya membuat tentang video inspirasi usaha kreatif tentang indahnya bordir bersama Mudlori Asnaf. Apa itu bordir dan bagaimana cara pembuatannya, serta ada cerita inspirasi apa di dalamnya? Ikuti video ini sampai habis dan jangan lupa mohon dukungannya untuk like dan subscribe channel ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Bordir merupakan salah satu corak di bidang fashion yang dikenal di seluruh kalangan masyarakat. Penggunaan corak bordir dalam berbagai ragam busana akan membuat tampilan lebih manis. Bordir biasanya dipakai di lingkar lengan, tepi-tepi blus, kebaya atau gaun, di bagian leher atau bagian dada. Kenalkan, nama saya Mudlori Asnaf dari Surabaya UKM dengan brand Aida Collection. Berdiri tahun 2012. Kita lebih ke bordir yang handmade. Jadi kalau kita melihat sekarang itu banyak bordir yang produk dari Cina, yang dari komputer, tapi kita lebih mempertahankan bordir yang handmade, kerajinan tangan khususnya ya, bordir. Kemudian kita juga lebih mengandalkan kepada gradasi warna. Ya, gradasi warna akan memberikan keindahan tersendiri bagi kerajinan bordir. Lantas, mengapa memilih membuka usaha sendiri dalam bentuk busana kerajinan bordir? Sangat panjang ceritanya ya. Jadi ini berlatar belakang dari keluarga. Kebetulan kakak saya yang nomor 2 itu ada usaha konveksi. Jadi saya memang dari kecil tuh suka gambar, suka bantu-bantu gambar. Kemudian saya melihat pegawainya tuh kerja gitu, kayaknya membuat bunga, membuat daun, menyenangkan gitu. Akhirnya timbullah keinginan saya untuk ikut mencoba-coba, membantu kakak saya membuat desain bunga atau daun. Kemudian saya mencoba untuk berbuat sendiri, untuk mengerjakan di mesin itu sendiri. Gitu. Akhirnya lama-kelamaan tanpa kita kursus, tanpa kita kita bisa juga mengerjakan itu. Mengapa tertarik dengan bordir? Tertarik karena ada seninya gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat daun dengan secantik mungkin, dengan kita arsir bunga warna-warni atau benang warna-warni, itu kayak sesuatu banget buat saya untuk melihatnya. Kebetulan saya kan memang seneng di bidang seni gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan dunia yang keindahan itu saya suka. Kebetulan bordir saya suka sekali. Ya, saya sangat setuju sekali jika kita mengerjakan pekerjaan atau profesi kita dengan segenap hati, dengan segenap cinta, maka akan menghasilkan karya yang indah dan tentu saja menjawab kebutuhan atau keinginan customer. Dan untuk kisah para pengrajin usaha kecil masyarakat, memang sangat dibutuhkan niat dan juga keahlian. Kalau belum punya keahlian atau skill, Anda bisa belajar melalui internet atau melalui kursus offline maupun kursus online, dan juga bisa magang kerja ataupun ikut bekerja pada perusahaan yang terkait dengan bidang tersebut. Pertamanya dulu saya ikut orang beberapa 2 tahun ikut orang kerja, mengabdi di orang sambil belajar teknik-teknik yang lebih bagus, karena untuk menghasilkan karya bordir yang bagus itu
membutuhkan waktu yang lama, tidak cukup 1 apa 5 tahun, tapi memang cukup lama waktu untuk mendalami ilmu yang harus kita dalami, karena untuk menghasilkan suatu karya bordir yang bagus itu memang perlu ketelatenan dan memang butuh waktu lama gitu. Terus kemudian ketika saya bergabung ikut mengabdi di orang tahun 2012, saya didatangi oleh Dinas Perekonomian Surabaya. Mereka tertarik dengan produk saya, kemudian saya dimasukkanlah di grup itu untuk diberi fasilitas, diikutkan pameran atau workshop dan lain sebagainya. Akhirnya mulai saat itu saya membuat brand yang bernama Aida Collection. Nah, apa saja karya yang sudah dihasilkan? Kita lebih banyak membuat baju yang jadi ada blus, ada kebaya, ada segres, kemudian ada kadang-kadang kita juga pesanan mukena juga. Hampir semua yang berkaitan yang bisa dibordir. Ada juga dari gereja membuat baju yang bertuliskan nama-nama yang di gereja itu juga kita terima ya. Yang penting semua yang bisa dibordir itu kita terima. Nah, selain karyanya indah, ternyata teman saya ini tidak pelit untuk berbagi ilmu bagaimana cara pembuatan kerajinan bordir. Nah, bagaimana caranya? Ikuti kisahnya ini, ikuti video ini. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Gini, pertama kita sama customer itu memberikan keleluasaan. Apakah dia memberi contoh ke kita, ataukah diserahkan kepada kita untuk satu model baju itu. Maksudnya motifnya. Jadi pertama yang kita lakukan adalah membuat coret-coretan di kertas dengan pensil. Kita bentuk sesuatu yang indah, bunga, daun, tangkai, kuncup, gimana. Jadi sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan insting kita yang akan kita gambar. Kemudian setelah bagus kita pertebal dengan spidol. Kemudian selanjutnya adalah penggambaran itu kita kain, kita letakkan di meja, terus kemudian kita kasih karbon bawahnya, kemudian atasnya ada gambar yang sudah kita gambar tadi, terus dijeblaklah dengan pakai karbon tadi itu. Selesai, terus kemudian taraf selanjutnya adalah pengerjaan di mesin bordir itu tadi. Tentu dengan pemilihan benang-benang yang memang kita harapkan dan kita penuhi apa yang menjadi harapan customer itu, karena perpaduan warna itu sangat menentukan nilai estetika dan kelas baju itu sendiri. Itu saya kira. Nah, itu tadi sharing ilmu cara pembuatan bordir ala teman saya ini. Dan sejauh ini pemasarannya untuk bordir bagaimana? Pemasarannya ya setelah saya ikut komunitas, kenal sana sini, banyak kenalan. Kita pernah ada pesanan sampai di Malaysia, pernah. Terus kemudian khususnya di Balikpapan, di Bandung juga kita bisa berkompetitif di sana, dan khususnya di Surabaya dan Jawa Timur khususnya. Pernah kita maksudnya Aida Collection sudah juga dipakai oleh orang-orang, termasuk
mantan Ibu Gubernur, Ibu Nani Karwo, dan Ketua Garda Surabaya, Ibu Nani juga pernah memakai produk Aida Collection. Satu kebanggaan jika karya kita disukai dan dipakai oleh orang-orang penting dan konsumen lainnya. Tidak terkecuali artis senior Elvi Sukaisi pernah memakai karya dari desainer bordir Surabaya ini. Namun, secara mendadak muncul dan terjadilah pandemi COVID-19 yang meluluh lantakkan begitu banyak sektor kehidupan, termasuk kehidupan usaha kecil masyarakat di Surabaya. Iya, pandemi ini memang sangat kedatangan itu memang sangat mendadak dan kita tidak duga. Saya pikir hanya 1 minggu atau 2 minggu, ternyata memang berbulan-bulan. Tentu saja ini sangat berpengaruh dengan income yang bisa kita dapatkan. Makanya kita tetap berusaha untuk stay, tetap berusaha untuk di bidang ini, di bidang bordir ini, tetapi tentu kita melihat peluang mana yang bisa kita cari. Satu di antaranya adalah kita membuat masker yang ini sedang proses dalam produksi, yaitu masker yang fashion, bukan masker yang sembarang asal jadi, itu bukan, tapi masker yang memang punya karakter, yang memang disukai oleh yang suka dengan fashion gitu. Ini adalah beberapa contoh indahnya dan cantiknya masker kain kombinasi dengan bordir. Cantik kan? Dampak dari COVID-19 sangat luas, termasuk bagi usaha kecil masyarakat. Bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan dan bahkan bangkit kembali? Kita anggap ini adalah cobaan, tetapi kita juga tidak boleh untuk berputus asa. Kita tetap berdoa, kita optimis bahwa next kita juga akan bisa seperti biasanya. Karena kita punya Tuhan, kita tetap memohon Yang Kuasa. Mudah-mudahan segera kita diberi kemudahan, terus kemudian pandemi ini segera berakhir. Akhirnya kita bisa kompak seperti itu lagi, bekerja lagi, dan tetap semangat. Itu kesabaran dan tetap tawakal, itu aja. Saudaraku, sejauh ini kalau keadaan yang kita alami itu sulit, janganlah putus asa. Tetap berdoa, tetap berusaha. Yang pasti selalu ada jalan keluar buat Anda dan juga saya. Mohon dukungan untuk like, komen, dan subscribe. Silakan bagikan video ini ke rekan-rekan Anda yang lain dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih.